dituduh mencuri HP oknum anggota TNI 1627 Rotenda aniaya anak di bawah umur hingga pingsan dikutip dari suaraFaktaHukum.com. Dituduh mencuri handphone, oknum anggota TNI 1627 Rotenda menganiaya siswa SDI 3 Loba lain hingga tak sadarkan diri. Dilansir dari Pena.com, 20 Agustus Arbi Oktavianus Kota bersama rekannya yang berinisial Boy menjemput Petrus SU, 13 TH, di rumahnya pada hari Kamis. 19 Agustus, kira-kira pukul 19 WITA, dan dibawa ke rumah Boy di Kelurahan Metina, RT RW 09/03, Kecamatan Loba Lain, Kabupaten Rotenda lalu di Alnia. Ayah korban Joni Sau menjelaskan, kronologi tindakan kekerasan terhadap anaknya sebagai berikut. Anaknya yang bernama Petrus Sau pada Kamis, 12 Agustus, dijemput oleh oknum anggota TNI, Arbi Oktavianus Kota, dengan alasan kalau anaknya mencuri handphone milik Arbi. Setelah itu Arbi mengantar anaknya ke rumah Boy yang diketahui sebagai teman Arbi. Anaknya baru pulang tengah malam tetapi tidak menyampaikan apapun kepada mereka sebagai orang tua. Kemudian keesokan harinya, Jumat 13 Agustus, korban dicari lagi dengan tujuan untuk melakukan interogasi seputar masalah hilangnya handphone. Namun setelah itu korban juga tidak memberitahukan kepada orang tua terkait masalah tersebut selanjutnya. Kamis, 19 Agustus sekitar pukul 19 WITA korban Petrus Sau dijemput lagi oleh Arbi, Boy dan sejumlah rekan-rekannya. Saat mengetahui kedatangan Arbi Ces, korban ketakutan dan bersembunyi di dalam lemari yang ada di kamar. Di kamar tersebut korban langsung dianiaya oleh Arbi hingga mulutnya berdarah dan dibawa lagi ke rumah rekannya Boy yang juga anggota TNI di wilayah RT 09 RW 03 keluarga Metina. Berapa saat kemudian dirinya sebagai ayah bersama istrinya menyusul untuk melihat kejadian yang sedang dialami korban. Setelah tiba di lokasi mereka pun menemui korban sedang dianiaya oleh pelaku. Ati Seuk Hanas ibu korban saat ditemui di ruang UGD RSUD Baa yang sedang menjaga korban Jumat 20 Agustus sekitar pukul 17:10 WITA menjelaskan, saat ia bersama suaminya datangi rumah Boy, terlihat korban dalam keadaan terikat dengan tali berwarna biru pada kedua tangannya dan tali berwarna kuning pada kedua kaki sambil dianiaya oleh Arbi hingga korban pingsan. Lalu bapaknya yang tidak tegah melihat keadaan korban mengambil sikap pulang kembali ke rumah. Selanjutnya, jelas Ati setelah kami pulang tinggalkan korban bersama Arbi di rumah Boy dan rekan-rekannya kemudian kita tidak pastikan jam berapa namun korban baru diantar pulang dini hari dalam keadaan telanjang karena pakaian yang dikenakannya sudah dirobek oleh Arbi. Jelas Ati. Melihat korban dalam keadaan telanjang, ayah korban meminta untuk dipakaikan pakaian baru di bawah kembali karena mereka membawanya ke rumah hanya untuk menunjukkan tempat handphone disembunyikan. Korban yang merasa dirinya tidak mencuri handphone, tidak dapat menunjukkan di mana sesungguhnya handphone milik Arbi berada. Hal tersebut membuat Arbi marah dan saat itu juga Arbi kembali melakukan penganiayaan terhadap korban hingga tak berdaya. Kemudian korban kembali lagi dibawa ke rumah Boy. Selanjutnya sekitar pukul 9 WITA pagi baru korban dibawa pulang ke rumah oleh dua orang rekan Arbi namun saat sampai di rumah korban langsung terjatuh pingsan, sehingga oleh keluarga melarikan korban ke RSUD Baa untuk mendapat pertolongan medis. Jermias Mendes salah satu kakek korban Petrus Sau yang ditemui di rumah korban mengatakan, pagi harinya sekitar pukul 7 pagi ia mendatangi tempat kejadian yang tidak jauh dari rumahnya untuk melihat keadaan cucunya, namun di sana ia melihat korban sedang terendam dalam drum berisi air. Penuh dengan perasaan hati haru mendengar cucunya meminta pertolongan untuk mengeluarkannya dari dalam drum. Kemudian ia mengangkat korban keluar dari dalam drum. Dr. Salomo di UGD RSUD Baa ketika dikonfirmasi sekitar pukul 17:30 WITA, mengatakan,
pasien Petrus Saud diterima untuk dirawat sekitar pukul 12 WITA. Pihaknya sudah melakukan upaya pertolongan kepada pasien dengan memasang infus dan memberikan obat nyeri untuk dikonsumsi oleh korban dan akan dilanjutkan dengan cek darah dan sisanya kita observasi. Dr. Salomo mengakui sesuai rekam data pasien untuk hasil sementara diagnosanya, korban mengalami nyeri pada tubuh korban dan terlihat luka-luka lecet di bagian wajah dan bagian tubuh lainnya. Sementara untuk luka bakar belum persis mengetahui sebabnya. Sambil berjanji akan memeriksa lebih detail seluruh bagian tubuh pasien Petrus Saud. Jelas Salomo. Korban Petrus Saud di RSUD Baa mengakui dirinya dipukul, diikat hingga pingsan bahkan dibakar dengan api rokok di bagian belakang menggunakan 15 batang rokok. Selain itu pada kemaluan korban ditempel dengan lilin dan odol gigi lalu dibakar dengan api. Walaupun dirinya diperlakukan demikian, ia tetap tidak mengakui mencuri handphone. Tetapi karena tidak tahan dengan siksaan sehingga dirinya mengakui namun tidak dapat mengembalikan handphone jelasnya. Kapten Saragih dari Dempom Kupang saat dikonfirmasi via telepon seluler menegaskan, pihaknya akan segera tindak lanjuti. Terkait proses pihaknya akan meminta langsung hasil visum terhadap korban dari Rumah Sakit Umum Baa, selain itu meminta agar keluarga korban segera membuat laporan resmi kepada pihak Dempom, apalagi kasus ini dialami oleh anak di bawah umur. Tandasnya. Pantauan media di RSUD Baa, Jumat, 20 Agustus, sekitar pukul 17.10 WITA korban sedang terbaring dan dijaga oleh ibunya. Saat itu keadaan korban terlihat lemas, tidak bisa bicara dengan suara jelas wajah korban bengkak dan memar, luka memar di bagian leher, di tangan, kaki dan dada bagian kiri, sejumlah luka bakar dengan rokok di bagian belakang korban serta sesuai pengakuan korban terdapat luka bakar di kemaluan. Hingga berita ini dipublikasi, Dandim 1627-Rotendao, Lekoleduc Permadi Eko. PB dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Kepala SDIN Pers 3 Loba lain belum